Halo teman-teman, mohon maaf untuk DM yang masuk. Aku belum bisa jawab satu-satu. Banyak banget DM yang masuk nanyain Yoke ke aku. Aku mau jawab di sini aja. Memang bener Yoke ditahan di Bareskrim Mabes Polri di Cyber. Yoke sekarang keadaannya baik-baik aja, tetap cantik, baik, sehat. Terima kasih untuk bapak-bapak polisi yang sudah berperilaku juga sangat baik terhadap Yoke. Saya mohon doa dari teman-teman semua untuk Yoke, doa yang terbaik ya. Nanti kalau ada update aku kabarin lagi. Terima kasih. Pagi-pagi kita kemana sih, Beb? Nyubuh loh. Berpuasa loh ini kita. Mau apa sih kita? Cari itu yuk, cari bubur. Jalan-jalan kita ya. Puasa-puasa loh ini kita. Puasa loh ini kita. Ya, pakai silaturahmi sama Mami lah. Makasih udah jemput aku sayang. Andur, lu sibuk banget ya. Bilang lu difitnah, bilang lu dibully. Ingat ya Andur, awal masalah ini ada ya. Lu buang ibu kandung lu jemput dari rumah gua, nyuruh adik lu ya. Kalau itu semua nggak terjadi, lu nggak bermasalah dengan ibu kandung lu nggak ngejahatin ibu kandung lo, masalah huru-hara ini nggak akan ada. Yoke juga nggak akan ada, gue juga nggak akan ada. Gak usah jadi flying victim deh. 4 tahun ini saya difitnah. Enggak, lu nyuruh orang keluarin bukti, lu nantangin orang keluarin bukti, lu ngomong kemana-mana kaya raya nggak punya hutang, dikeluarin bukti. Yang ada lu nggak terima kan, dikeluarin bukti-bukti kan, sampai akhirnya orang lu lapor-laporin ke polisi kan, iya kan? Lu sibuk ngomong lu difitnah, hey, lu lupa lu fitnah ibu lu, tabur tuai Andur, ya, lu fitnah ibu lu, buang lu bayi di pagar tetangga lah, ya, lu fitnah ibu lu, kejam, nyiksa lu fitnah ibu lu, macem-macem, ya, sampai ibu lu itu ya dibully, ibu kandung lu dibully Andur. Lu lupa, ini tabur tuai, ya. Lu nggak sibuk tuh minta maaf 4 tahun mau jalan 5 tahun nih. Ini udah tahun kelima deh, bukan 4 tahun lagi. Nggak sibuk lu minta maaf sama ibu kandung lo yang udah lu fitnah di media sosial, hah? Katanya kalau bisa membuktikan lu bermasalah sama orang, mau dikasih duit 1 M. Kok itu Yoke ngebuktiin lu bermasalah sama orang, malah dilaporin polisi, bukan dikasih duit 1 M? Gimana sih? Nggak sesuai deh sama ucapan. Lu sekarang sibuk ngomong 4 tahun saya dibully. Saya difitnah. Lalu lu lupa tiap hari lu ngebully di kita nggak kelar-kelar. Wah, kelar-kelar. Ayo aja sini kita lu bully, lu bahas. Kenapa? Karena di kita banyak follower, pansosnya belum kelar, nggak kelar-kelar tuh pansos. Lagi mama Facebook ngapain sih masuk ke IG? Lu mestinya ya main Facebook, nggak pantas main IG. Makanya nenek-nenek tuh ngaji, ibadah, udah uzur. Jangan main IG. Banyak mudaratnya IG di tangan lu. Lu jangan kebanggaan dulu ya, jangan kesenangan dulu ya. Lu tuh bukan siapa-siapa, ya kan, tanpa orang-orang yang atensi. Lu merasa hebat, lu bukan. Nanti kalau gua bilang lu ani-ani independen, lu nggak terima. Lu ngerendahin orang, ngerendahin gue, ngerendahin Yoke seenak jidat lu. Lu fitnah emak lu seenak jidat lu. Ya, nanti kalau gua bilang lu
Pelakor lu nggak terima, Dur. Gimana sih? Saving $6 on my sneaker order got me this. Now I can fly. Guys, kok ini suaranya nggak jalan? Ada suaranya nggak? Hai guys, welcome back. Dan aku kurang tidur, jadi aku agak lemes. Kurang tidur saya. Jadi Nikita Mirzani sudah membusuk di penjara. Dia tidak bisa, tangannya seperti lambang kemaluan wanita, itu lambang ada kacang di tengahnya kayak gitu kan. Dia ya maklum lah ya, you know lah, karena profesinya sebagai prostitusi online. Dan kalau cewek yang bukan prostitusi online atau yang membuka kelaminnya, membuka kemaluannya untuk berbagai pria yang tidak dikenal secara tidak ada hubungan gitu, kayak kita disayang setiap hari ketemu, dikasih kado, ada hubungan, ada chemistry, ada hubungan maksudnya ada bonding time gitu, nggak ada sama sembarang laki-laki aja. Kalau prostitusi itu buka kemaluan, dibuka itu lambang tangannya, itu kacangnya dibuka lebar-lebar buat dimasukin laki. Kalau prostitusi itu dia dalam kesehariannya cenderung memakai baju-baju seksi. Kenapa? Karena dia sudah hal yang pribadi banget, yang di tengah bagian pahanya itu dibuka lebar-lebar, alat kelaminnya dibuka lebar-lebar untuk laki-laki yang tidak ada bonding time. Kalau cewek kan disayang, diperhatiin, diteleponin, jadi ada bonding time gitu, ada rasa sayang tumbuh, sehingga baru wanita rata-rata biasanya memberikan diri karena sudah ada jalinan komunikasi yang intens, ada bonding time gitu, ada membangun hubungan. Ini membangun hubungan juga kagak, kenal juga kagak, baru ketemu itu langsung dibuka kacangnya lebar-lebar untuk dimasukin. Berarti dari situ saja dalam kehidupan sehari-hari ya, attitude prostitusi itu seperti itu. Mereka cenderung lebih banyak memakai baju-baju yang sangat seksi, terbuka belahannya, harus harus sensual banget gitu loh. Kalau tetenya kecil ya digedein, kalau pantatnya rata tepos ya digedein biar agar sensual, bibirnya tipis ya ditebelin, pokoknya apa harus tebel, alisnya nggak ada ditebelin gitu, alisnya, bibirnya nggak jedar, nggak jeding, bibirnya ditebelin gini, bibirnya harus ditebelin, pokoknya harus sensual, harus membuat nafsu laki-laki. Nah itulah attitude prostitusi. Mereka cenderung memakai baju-baju seksi. Ya lo lihat aja di Instagram, kalau dia gaya-gayanya udah sensual, foto-fotonya sensual, baju-baju terbuka, kulitnya banyak kebuka, kelihatan kulitnya banyak, kulit paha, kulit dada, kulit perut, kalau kelihatan banyak. Kenapa sih kucing? Nyenggol-nyenggol mulu nih, kucingnya udah mulai cinta sama aku nih. Dia selalu deketin aku. Kenapa kucing? Kan udah makan udah banyak. Kucingnya sekarang sayang sama aku, dia suka ngedeketin aku gitu. Udah ada bonding time, kucingnya udah percaya sama aku. Jadi aku ada kucing guys. Oke, sampai mana tadi? Ya itulah bonding time. Ya itulah attitude dari prostitusi seperti itu. Mereka cenderung ingin terlihat memancing nafsu laki-laki, berpakaian seksi. Di Instagram itu menampilkan kulit dan ya sensual untuk mengundang birahi laki-laki. Itulah sifat dari prostitusi ya.
Dan sekarang kabar baik sekali, sekarang Nikita Mirzani sekarang sudah sangat busuk banget di penjara, udah busuk, udah gerah, keteknya bau, terus anunya bernanah, bau pesing, pokoknya udah busuk banget lah di penjara gitu. Aduh, nggak bisa lagi pesen lontong yang depan rumah, ketoprak depan rumah, nggak bisa lagi melihat jalan di mobil mau ke sini, mau lihat lampu merah aja kagak bisa guys. Kemerdekaannya sudah direnggut ya guys. Oke, sekarang poin masih menang kakak Shell. Kakak Sheila is the best. Yang membuat aku salut ya sama Kak Shell dan rekan-rekan lainnya yang menjadi korban kezoliman dokter tipu. Jadi membuat aku salut itu ya, mereka ini berusaha, mereka itu jualan tapi tidak pernah ada huru hara, tapi barangnya laku gitu loh. Bertruk gitu loh, berkontainer gitu loh. Ngerti nggak say? Tapi nggak dalam, dia live aja gitu di TikTok, semuanya gitu. Live di TikTok, tapi nggak pernah ngatain orang, nggak ada memancing keributan di sosmed, membuat huru hara, membuat kegaduhan, nggak ada. Tapi barangnya laku, live-nya aja yang nonton ribuan gitu loh. Apa nggak hebat itu? Nggak perlu membuat keributan, huru hara, fitnah, kamu ini, kamu itu, kamu, nggak perlu gitu-gitu. Dia jualan dan banyak yang beli tanpa ada menyenggol orang gitu loh. Apa itu kita patut apresiasi, yang kayak gitu, yang positif kita harus apresiasi. Ya kan? Kayak jangan kayak apa ya, supaya lapak rame, berteriak-teriak supaya lapak rame, apa ya, membuat kegaduhan, memfitnah orang gitu. Kalau gimana ya, yang positif itu yang harus kita apresiasi, prestasi gitu loh. Mereka ini korban dari orang-orang yang lapaknya sepi gitu loh. Pengen lapak rame, caranya kayak begitu. Ini demi masyarakat korban, masyarakat teracuni. Kata Doktip, Doktip lu tiap hari aja masih makan mecin. Ibaratnya masih kimia, masih dalam setiap yang kita makan itu juga ada kimia, ada banyak kandungannya. Ya kan, bahan-bahan kimia yang tidak baik bagi kesehatan gitu loh. Lo tiap hari aja masih makan mecin. Sekarang sok-sokan hidroquinon, sok-sokan menghina. Tapi dia cherry picking, pilih-pilih. Kalau yang sungkem cium tangan sama dia nggak dibahas produknya. Tapi kalau yang nggak mau nyetor uang ke Doktip, dibahas, diserang habis-habisan, dendam gitu, karena nggak tunduk. Harus takut lo sama gue, lo harus takut sama gue Doktip, lo harus takut sama gue karena gue Doktip gitu loh. Apa ya, aduh Tuhan, orang jualan baik-baik kayak begini, rame, dagangannya laku gitu kan, kita ngeliatnya juga seneng gitu, positif. Ini yang pada jualan pada biar lapak rame, gimana ya, ya Allah, ini orang-orang yang zolim ini kayaknya patut kita kerangkeng gitu loh. Contohnya si Yolo, pertama kali dia nyebut nama Fitri waktu si NM ditonjok sama asisten presiden zaman dulu. Si Yolo tahu nggak langkah pertama apa? Abis nge-spill itu di situ ada, gue dapet info A1, tunggu gue semprot parfum dulu, crot, ya jualan dia, ini parfum, sambil promosi parfum. Dia pengen rame tapi jualan gitu. Lu kagak malu lu semua kayak gitu, apa di tengah-tengah keributan terus jualan, lu kagak malu gitu loh. Gak ada rasa malu, gue heran loh. Apa ya, pengen jadi pusat perhatian biar lapaknya rame, itu kan hal yang menjijikan, tahu nggak?
nggak ada rasa malu, shame on you, nggak ada malu, muka tembok. Nah, kita contoh ini orang huru hara gitu. Tadinya kan mamahnya kan tinggal di rumah sederhana, terus ditarik sama dia, terus dia bikin huru hara, terus mamanya dibuat huru hara, terus dia jualan, terus jualannya laku banyak karena huru hara, kan kayak gitu. Tadinya kan mamanya baik-baik aja kagak tinggal sama dia. Nah pas ada huru hara emaknya ditarik sama dia. Kan tadinya kan emaknya nggak tinggal sama dia. Di rumah gue ada fotonya dia tinggal di rumah sama saudara Fitri yang lain. Terus emaknya ditarik terus dia huru hara terus jualan. Masuk, coba aku mau tanya, udah ada yang denger belum? Ada otak dimakan kecoa. Otak dimakan kecoa. Mau cobain roti? Jatuh. Oops. Kalau mau cobain roti langsung ini WA Indomam Food. Langsung WA Indomam Food. Pada suatu hari hiduplah seorang anak di perkebunan yang ditinggalkan kakak-kakaknya sekolah gitu. Seketika setelah kakaknya pulang sekolah, melihat si anak kecil yang kepalanya dikerubutin kecoa. Jadi dia lagi ceritain si Fitri dikerubutin kecoa bla bla bla. Jadi kan intinya orang itu ribut di sosmed biar dapat perhatian, biar lapaknya rame. Ujungnya apa? Jualan, mempromosikan produknya, itu satu. Nah, oke, selanjutnya. Ini kan jualan. Kan? Cuap-cuap jualan. Lihat mereka berdua jualan. Kan? Kalau gimana ya? Kalau nggak ribut gitu, lapaknya sepi, nggak ada yang nonton, langsung drop gitu. Coba kalau jualan doang. Mana bisa mereka menyaingi kakak Sheila view jualan doang. Enggak, mereka harus nyenggol, nyentil, harus drama, baru rame lapaknya. Coba lu kagak nyenggol deh, sama sekali nggak ada bahas deh. Coba lu jualan aja gitu, nggak akan ada yang nonton lu, lapak lu sepi. Lihat tuh dandan, matanya diwarnain, biar apa ya Allah, pengen live biar cantik gitu. Kepengen cantik banget, pengen apa kayak berasa masuk TV gitu loh. Live gitu, perasaan penting banget sih ya mereka ya. Perasaan udah oke banget gitu. Situ oke. Tiap hari ujung-ujungnya jualan tiap hari, menggunjingkan orang. Supaya apa? Supaya dagangannya ada yang ngeliat. Ya ampun, kasihan banget. Kagak rame lapak lu kalau lu nggak bahas orang, nggak rame kalau lu nggak drama. Nggak ada yang lihat lu. Ngerti nggak? Sama sekali lu aturin berkaca gitu, malu. Gue nggak dilihat kalau gue nggak nyenggol orang nih. Coba lu jualan aja keluar 1 jam, jualan aja. Nggak ada yang nonton lu, ditinggalin, dilepeh sama netizen. Dari situ lu aturan berkaca diri. Bisa kayak kakak Sheila begini, nggak pernah nyenggol orang, tapi dagangannya laku. Nggak pernah nyenggol, apa dia mulai ngatain orang. Si ini begini-begini loh, gini loh, bikin drama terus rame. Enggak, dia jualan aja gitu loh. Nggak perlu nyenggol orang. Si Doktip ujung-ujungnya jualan, sama lagi jualannya, ngikut-ngikutin. Ujung-ujungnya sama, jualan. Ujung-ujungnya pakai yel-yel, pakai stylenya kakak Sheila, ngikutin. Ujung-ujungnya jualan ini itu, yang lain juga. Kan si Doktip? Bisa nggak kalau si Doktip jualan aja gitu, nggak usah ala-ala pahlawan wanita. Coba jualan sendiri, nggak ada, nggak laku lu nggak sehebat Sheila Saukia yang cuma jualan tapi banyak penontonnya. Kalian tuh
nggak bisa seperti Sheila Saukia sampai mati, kalian nggak bisa. Ngerti nggak? Kalian harus nyenggol, menghina, memfitnah orang, drama, memancing-mancing keributan. Biar lapak kalian dilihat netizen. Karena kenapa? Kalian nggak sanggup seperti Sheila Saukia. Lihat dagangannya rame kayak gitu. Ya kan? Apalagi huru hara lagi, biar apa? Biar dapat endorse. Di endorse. Akhirnya kalau enggak huru hara menyebar-nyemburkan AUEO, adakah yang liriknya kamu? Enggak ada. Semua netizen tuh melirik karena drama itu. Tapi kalau nggak ada drama, siapa yang mau endorse? Akhirnya huru hara AU minta di endorse kesini kesana. Karena apa? Karena keributan, kericuhan, fitnah. Kan? Kalian lihat kan? Sampai sini paham nggak? Common sense nggak? Sama ini juga jualan. Saat dia serang Fitri, live-nya banyak. Seneng dia. Aduh, banyak yang nonton lapak gua. Aduh. Udah mulai dia keluar-keluar. Heh, Andur, sini gue tebas kepala lo. Hah, Andur, live Instagram tiap hari maki-maki. Andur, sini gue samperin lo ya ke Indonesia. Rame yang view. Makin melayang dia. Aduh, yang view gue banyak. Heboh gitu, mancing keributan. Lihat nih storynya, nggak usah sok Andur tuh anak durhaka. Nggak usah sok Andur birahi tuh, lihat di storynya. Monopost tuh, dia jualan parfum. Dulu yang jualan parfumnya si Thalia Oki. Zaman dulu Thalia Oki viral bertahun yang lalu. Karena berantem, viral. Wah, si Putri langsung, nih parfum gue dijualin. Sekarang Thalia Oki udah gak viral. Sekarang dia brand ambasadornya Yoke. Wah, Yoke lagi viral nih. Ini jualan parfum gue. Nih berarti orang emang nyari-nyari yang lagi rame, viral, buat dia jualan parfum, ya kan? Dulu kan dia deket sama Thalia Oki kan? Thalia Oki jualan parfum, mendadak jualan parfum. Gak usah sok Andur birahi menopos lu, ngaca nyet. Gue juga lagi bada aja lu. Hina ini juga karena doa gue ke Allah. Gue minta dibukain kedok lu dan alhamdulillah doa gue didengar. Takbir. Tuh lihat nih. Berantem, sini gue tebas kepala lu di live. Ada tuh semua live-nya bertebaran di internet. Nanti gue kumpulin, suatu saat gue kumpulin semua caci makian dia di internet, ya. Dikumpulin semua bacot dia gitu loh, bacotnya yang paling yes gitu loh. Pagi, selamat hari Minggu. Di sini hujan. Aku mau nge-gym jadi males. Sulit ya Nick. Sulit ya. Minta maaf dulu sama aku. Baru deh aku nggak bela juga sih. Baru deh aku gak ada yang percaya nih kalau kau bilang tuh yang jahat itu si FS. Mana mereka percaya? Mereka sudah tahu kaulah penjahatnya, ya. Kenapa takut ketemu aku di mall? Aku nggak ke mall, pasti sibuk ngurusin pindahan. Bulan gitu, aku baru ladenin sekali ngadu sama bapak. Buat apa gitu loh? Aku pun nggak takut ya. Aku pun hidup aku pun berarti buat suami aku, buat keluargaku, buat anak. Nih storynya nih, dia udah nyebut nama nih, anak durhaka Fitri Salfitri, menopos birahi germo. Tuh Fitri lo dikatain germo, yang katanya bisek juga ternyata pengecut lo. Haha, makanya punya bapak biar dibelain. Kemarin lo nantangin, sekarang diem, kena mental kan lo. Harusnya
Lu yang pakai popok soalnya lu udah uzur akun buzzer, lu kurang seru. Gak kayak masyarakat dunia sosmed yang inana lu sampai gue ngakak-ngakak. Mana suara lentang kau, mana bacot kau, mana gaya kau, petantang-petenteng, salah orang kan kau. Dan akhirnya lu dimaki-maki sama yang lain. Wah kakak karena lu zong. Tuh guys. Tuh emang kebiasaan nih anak durhaka, orang diem dia sok jagoan. Tuh lihat. Ya, baca sendiri. Andur nggak ngadu sama bapak kau. Andur hanya di dalam keluarga kau ada modelan manusia seperti kau. Hai, buat malu. Kapok, udah pada mengeluh ya. Kau pulang-pulang ke Indonesia buat onar. Orang lain aja malu. Aku aja malu ngeladenin kau. Satu kata, sarap. Udah lah guys. Dibaca guys. Tuh lihat si Putri Jembut. Dan jika nggak semua gue tonton ya say, nggak semua orang yang huru hara tuh gue tonton gitu, karena bagi gue aduh kayaknya orangnya ini apa gagal paham gitu. Dalam arti kalau ini gue sebutnya dia ini apa, lack of critical thinking, tidak mampu, gagal untuk berpikir secara kritis ya. Kalau si Tessa ini dia gagal secara berpikir secara kritis. Jadi gue dari ribu-ribuan atau video yang banyak, nggak semuanya gue tonton say, karena nggak worth it gitu. Waktu gue untuk sesuatu yang lain. Jadi nggak semuanya gue tonton. Kalau Tessa Mariska dan beberapa lainnya nggak gue tonton say gitu. Kenapa gagal berpikir? Nah kalau kan dia nggak jualannya ya, tapi lo tahu dia sendiri ngomong di story-nya, dia ngomong gue itu paling viral gue udah sampai ke langit, gue tuh viral banget. Jadi dia sebagai juara apa ya, pemenang TikTok viral gitu, dan dia hanya ingin mempertahankan apa ya, tetap namanya tetap ada di dunia keviralan gitu loh. Jadi dia pengen tetap ada di permukaan. Jadi dia ya tetap huru hara gini meskipun dia nggak jualan, pengen tetap eksis gitu. Gagal berpikir, lack of critical thinking. Kenapa gagal berpikir kritis? Karena dia bilang, Nikita ibu 3 anak, bebaskan Nikita ibu 3 anak, jangan dipisahkan Nikita ibu 3 anak. Jadi kenapa Nikita ibu 3 anak jangan dipisahkan dari anak-anaknya? Dia lupa 5 tahun lalu netizen, Baby Z, semua orang sudah bilang, NM kamu tuh punya anak, jaga sikap kamu, nanti kamu kena batunya. Udah dibilangin dari 5 tahun lalu. Punya anak kok kamu begitu sih, kamu gak ngeliat anak kamu apa? Udah dibilangin kan sama Baby Z. Sama netizen juga di komen-komennya banyak, ya Allah ntar dilihat anaknya gimana ini. Udah 5 tahun dibilangin, nanti gak inget anak apa. Udah 5 tahun. Sekarang udah kejadian kan, akhirnya udah kita ingetin dari zaman dahulu 5 tahun. Akhirnya akhirnya pisah sama anak. Kenapa lu sekarang ngomong jangan pisahkan Niki, ibu 3 anak, jangan pisahkan? Kan udah diingetin dari dulu, udah gede, bukan anak kecil, udah gede. Semua perbuatan berarti sudah apa ya, sudah dewasa. Keputusan yang kamu ambil huru hara, sekarang kamu di penjara. Itu adalah buah dari keputusan kamu untuk tetap huru hara selama 5 tahun. Ya, kalau ibu 3 anak, hey, korban si NM itu lebih dari 100 orang. Ingat, ya 3 tahun lalu gue hitung 90 orang. Apalagi tahun sekarang itu yang makan cabai banyak di TikTok semua, terus yang
kasus itu yang kemarin, kasus siapa sih itu yang nggak tahu lah, pokoknya orang-orang nggak jelas gitu aja dikomentarin. Siapa sih itu kasusnya? Yang salah tangkap yang di penjara itu, kasus salah tangkap penjara, kasus Vina Cirebon ya. Nah itu juga dia senggol, sampai orang-orang nggak penting juga disenggol. Korban NM itu sudah lebih dari 100 orang. 3 tahun lalu gue hitung 90 orang. Perlu gue sebutin lagi satu-satu orangnya. Si Vicky lah dibilang titiknya kecil, si ini dibilang homo, si Kiki The Potter, Vicky Nitinegoro. Gue sebutin satu-satunya yang pada bercerai karena si Zack dicium, si Zack Nafaurba. Gue sebutin satu-satu. 3 udah gue catet, di buku gue catet. Perlu ada satu konten gue sebutin satu-satu korbannya. Intinya 3 tahun lalu 90 orang. Nah berarti tahun ini udah 100 lebih orang menjadi korban dia. Nah lu mikirin dia sama anak-anaknya, bagaimana dengan korban-korban lain? Bagaimana korban-korban dihina? Itu dia ini gini dengan mulutnya di dunia sosmed. Jika si Nikita lepas, akan banyak korban berjatuhan, lebih banyak lagi jika dia lepas. Orang seperti ini tidak akan ada kapoknya dan tidak akan bertobat. Dia akan tetap membuka mulutnya, mengumbarkan kedunguan, menumbarkan fitnah dan hoax. Jadi saya harap Nikita di penjara minimal 10 tahun. Oke? Jadi jangan bilang, jangan pisahkan ibu 3 anak dia. Jangan, karena kenapa? Udah 5 tahun lalu diingetin. Nyai kamu punya anak, hati-hati Nyai, udah 5 tahun. Tapi dia dengan kedewasaan, dengan otaknya yang berkembang penuh, bukan anak kecil, udah matang, dia memilih jalur itu, huru hara selama 5 tahun. Sekarang akhirnya berpisah dengan anak. Oke, jadi pikirin juga korban-korban, ratusan orang korban dari NM. Dan jika NM lepas, nanti akan ada korban lain bertambah, berjatuhan, tambah lagi 100 orang lagi menjadi korban bacotnya dia. Jadi langkah lebih baik jika dia ini dikerangkeng minimal 10 tahun agar tidak ada korban berjatuhan. Jadi jangan pikirin diri sendiri enak dipisahkan dari 3 anaknya. Bagaimana dengan orang lain yang difitnah sama dia, korban-korban yang lain? Kenapa dia yang bangor? Dan gue heran kenapa orang mengambil berpihak kepada dia gitu. Padahal dia udah jelas 5 tahun huru hara. Kenapa orang berpihak sama dia? Kenapa ada orang yang rela menjadi garis keras dia? Kenapa? Karena supaya bisa pansos, supaya bisa kecipratan follower, supaya bisa caper gitu loh, cari perhatian. Kaniki supaya bisa ala-ala ngobrol sama Niki gitu, perasaan di notice artis gitu loh, caper gitu loh. Ya enggak, cari perhatian gitu, ngedeketin, jilat, ngedeketin, muji gitu. Kenapa orang-orang berpihak kepada figur seperti ini yang 5 tahun menghina orang, beratus-ratus korban? Kenapa ada orang yang masih berpihak kepada NM? Karena orang itu orang-orang caper dan orang-orang yang dungu. Dia ngelihat orang yang huru hara 5 tahun tapi lo belain. Gimana korban lain? Nah ini termasuk orang dungu. Ini kita itu figur huru hara, wabah, figur yang negatif, tidak ada positifnya, figur yang buruk di sosmed, dengan mulutnya yang mengumbar-umbarkan kebohongan. Tapi kenapa ada yang berpihak kayak itu? Caper, pada gagal paham dan dungu, lack of critical thinking. Udah ratusan orang korban, kenapa lo masih berpihak ke dia? Kenapa pengen supaya ala-ala kenal artis gitu? Jadi kayak gitu. Nah ini juga orang dungu
Nikita itu, Nikita harus bebas. Ibu 3 anak. Udah dari 5 tahun. Netizen udah bilang, hati-hati anak lo, hati-hati anak lo. Lu punya anak, ingat anak. Udah dibilang gitu sama netizen. 5 tahun. Ini keinginan dia. Akhirnya dia memakan buah dari keinginan dia untuk huru-hara. Ya udah, tanggung jawab. Udah gede kan tanggung jawab. Lain kalau anak kecil nggak mau tanggung jawab. Sekarang udah gede, kita semua udah gede masing-masing. Kita berdiri dan menanggung dan bertanggung jawab akan perbuatan kita masing-masing. Gitu, lack of critical thinking. Jadi si doktif ini si yang paling, aku diracuni. Gue pengen ngomong kasar ya sama si doktif ini ya. Dia itu jualan ya, tapi dia menjelek-jelekan orang. Di mana-mana tuh lingkungan kita tuh udah racun banget nih. Segala hidrokinon wajah yang lu makan ke mulut lo aja udah. Tomat aja lo, tomat lo jus setiap hari 1 kilo. Coba lo jus tomat, lo akan gatal-gatal karena tomat itu disemprot ya. Ketika tomat itu lagi berkembang, ada semprotan kimia gitu loh. Nah ini yang gue beli kemarin ini gue beli kemarin kan. Nah ternyata ada kandungan ini. Nah ini no lid nih, ada tesnya. Di piring kita ada alat tesnya. Itu kita harus ngetes kandungan di tumbler semua. Ternyata tumbler mahal itu apa ya? Tumbler Stanley itu ternyata ada kandungan kimianya. Dan gimana ya? Di kiri kanan kita tuh udah beracun semua, say. Tomat udah semprot, cabe. Lu pernah lihat petani cabe nggak? Itu disemprot, say. Jadi di kulitnya itu ada racun kimianya, say. Nah ini makanan ini semuanya udah di cup kopi yang cup gitu, cup kertas itu, say, itu kertas campur plastik, say. Jadi plastiknya itu lo makan juga, say. Kayak tahu kan yang cup plastik yang buat kopi kayak Starbucks gitu kan. Nah itu ada plastiknya, say. Jadi saat air panas mendidih itu nanoplastiknya masuk ke tubuh lo. Jadi kiri kanan itu udah racun, say. Ditambah lagi dengan makanan kita itu udah banyak racun, say, masuk ke tubuh kita. Apalagi sedoktif yang kemarin paling katanya berjasa waktu koronces. Nah, lu nyuruh-nyuruh orang dapat suntikan supaya hidup, Bu, supaya hidup, ayo Bu disuntik, Bu. Ternyata 4 tahun kemudian pembuat koronces, pembuat vaksinnya ngaku, ini lo kita bikin pembekuan darah. Jadi tuh kayak agar-agar, darah lo jadi kayak agar-agar di dalam tubuh lo. Tiba-tiba agar-agar itu gelondong-gelondong di pembuluh darah lo, tiba-tiba mampet di otak. Makanya banyak yang pada mati mendadak, gedebuk pada jatuh, mati mendadak. Karena gitu. Nah, lu aja yang nyuruh-nyuruh orang dapet, karena dia dulu itu ya petugas koronces ya. Nah, lu doktip, lu aja nyuruh-nyuruh orang dapet suntikan. Sekarang orang pada gedebak-gedebuk, darahnya pada beku semua di dalam. Nah, AstraZeneca akui dapat sebabkan pembekuan darah. Meskipun sangat jarang. Enggak lah, enggak jarang. Jarang dari mana? Buktinya meningkat orang yang pada mati mendadak. Akhirnya ditarik. Apakah bla 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 bla. Oke, jadi intinya ya lu aja nyuruh orang ini menerima suntikan. Ya, kita aja nggak tahu suntikannya apa. Nah, ini kalau misalkan ada sedikit hidroquinon, di Amerika juga ada hidroquinon kandungannya kalau masih tipis-tipis gitu loh. Kalau mau kan skincare tuh ada 2, skincare yang rendah kadarnya itu yang kayak kita dapat di toko-toko supermarket, Indomart, Alfamart, kita dapat dijual bebas di Indomart, Alfamart, Olay, yang itu skincare juga tapi kandungannya itu sangat ringan sekali. Nah, kalau kandungannya sedikit lebih berat dengan hasil yang lebih cepat atau genjreng, ya itulah skincare yang dijualan. Ya kan, yang dijualan di selama ini yang heboh-heboh ini. Jadi kan apa ya, si Doktip ini merasa kakak Sheila itu meracuni wanita Indonesia, merusak. Mana yang
emang yang beli produk Kasela 100, 2.000, 1.000 orang? Banyak. Mana yang rusak, mana yang ada paling orang, mana korbannya, mana ada langsung meleleh mukanya, mana enggak kan? Ngerti nggak? Jadi masih ada hal-hal lain yang beracun. Ada LED beracun. Dalam piring kita ada alat satu, kasih tetes alatnya pakai LED. Kalau yang LED swab gitu kadang kurang akurat. Ada alat yang lebih akurat, itu ada di Amerika ya. Jadi semua perangkat masak kita sampai tumbler Stanley kita, semua piring-piring kita, semua mangkok, lo tetesin itu, terus lo kasih sinar, nanti kelihatan kalau warnanya hijau itu mengandung LED. LED itu racun yang setiap hari konsumsi ke tubuh kita gitu. Semua alat masak kita, cuman kalian belum tahu dapetin alat itu untuk mengecek gitu. Jadi sebenarnya di keliling kita itu udah sangat beracun sekali gitu loh. Udah belumlah udara, udah kita emang udah terkontaminasi. Ini segala hidrokinon aja Doktip, perasaan paling orang udah pada mati. Skincare Kak Sheila udah perasaan berdosa banget skincare Kak Sheila ya. Padahal di sekeliling kita udah racun. Makan aja lu kagak bisa kalau kagak pakai mecin. Kan kiri kanan udah racun. Lu pada terima vaksin koronces, lu udah masukin racun ke tubuh lo. Lo nggak tahu kandungan itu, tapi lu mau memberi diri lo untuk disuntik. Padahal lo nggak tahu itu apaan. Itu apaan? Hayo itu apaan? Lo tahu nggak? Nggak tahu. Tapi lo mau memberikan diri lo. Gue nggak ada satu tetes pun vaksin koronces, nggak ada masuk ke gue. Gue bukan tipe yang apa ya, banyak. Aduh, gue jadi inget si Yoke udah booster semua berkali-kali. Di Indonesia booster berapa kali, 3 kali. Di Amerika booster lagi 3 kali. Terus dia ke Indonesia vaksin lagi 3 kali. Terus di Amerika vaksin lagi koronces 3 kali. Aduh Tuhan, ini emang dungu ya. Kita nggak tahu apa itu, tapi kita mau gitu. Kita nggak tahu itu apa, kita mau memberikan tubuh kita diencus gitu loh. Padahal kita nggak tahu itu apaan, ya kan? Kita nggak tahu gitu loh. Ini kan gue nggak ada terima itu semua diencus-encus. Nggak ada. Lihat gue mati gue sama koronces, enggak. Paling susah gue sakit, karena gue bukan yang disuntik-suntik gitu. Seumur hidup gue nggak pernah gue masuk rumah sakit sampai gue bilang, ya Allah kayak gimana rasanya ya kalau nginep di rumah sakit tuh rasanya gimana. I never been hospitalized. Gue nggak pernah dihospitalisasi. Gue nggak pernah masuk rumah sakit. Ngerti nggak? Nggak ada suntik-suntikan, karena semakin banyak suntikan imun kita turun, ini itu gitu loh. Jadi tuh gue nggak ada terima suntik ini. Jadi gimana ya, maksud gue ada LED, ada ini di lingkungan kita tuh udah racun banget. Nah ini si Doktip teriak-teriak produk Sheila beracun, merugikan wanita. Ini kapan si Doktip masuk penjara sih? Kapan? Masukin dong. Orang-orang negatif, orang-orang yang huru hara gini, masukin penjara dong. Aku live Doktip nggak pernah aku tonton. Aku nggak semua orang aku tonton live-nya, karena orang lack of critical thinking, orang-orang dungu. Ngapain gue tonton? Tolonglah masukin penjara lah si Doktip. Sok-sokan ala-ala mau penyelamat wanita Indonesia, ala-ala lo aja yang nyuruh orang pada jadi pembekuan darah, lo aja yang ngurus koronces dulu, lo aja yang matiin orang, pada mati mendadak semua orang. Misalkan ada cikal bakal, misalkan dia udah ada paru-paru, dia biasa di ruang terbuka, dia udah ada paru-paru nih, kayak mertua kakak gue, dia udah ada paru-paru, dia biasa tiap hari berapa 20 jam, 16 jam di jalanan gitu menghirup udara, karena kan punya warung kan, menghirup udara knalpot. Dia udah ada paru-paru, dikasihlah koronces ini. Ya udahlah, makin parah, ya udah mati. Jadi mendorong penyakit yang udah di tubuh kita biar cepet mati. Ya enggak.
udah ada cikal bakalnya ya, jadi cepat mati. Tapi dibilangnya oh karena ini, karena koronces ya, bukan karena virus koroncesnya, karena aduh capek lah gue jelasin. Ya udah ya guys, gitu aja. Jadi masalah si cepu atau nggak cepunya, ya cepunya si Oke atau bukan cepunya si Oke, ya namanya juga geng Nicky Bull. Apa yang lo harap dari geng Nicky Bull? Saling kontradiksi, yang satu bilang lu cepu, yang satu bilang lu yang cepu. Kontradiksi. Emang lihat geng Sheila Shaukia, ada nggak yang kontradiksi, saling bertentangan di bawah? Kenapa? Karena nggak ngibul. Tapi geng sebelah lihat, tukang ngibul semua. Akhirnya apa? Salah satu ada yang berbohong, kamu yang cepu, enggak kamu yang nyepu, sebenarnya kamu cepu, kamu yang cepuin Yoka, kamu Kenapa jadi kayak lu bertentangan, kontradiksi? Karena lo geng Nicky Bull alias geng tukang ngibul, huru hara biar rame. Yikes. No improvement. Potato, you're going in the hole. Next, this one was the big loser last year. FBDL. Not a safe bottle by any stretch of the imagination. The lead came right off. Let's test it again. In the hole. Company that used to put out lead baby bottles like 4 or 5 years ago, but they've been good since. Let's test how they are in 2025. I doubt there's any lead on this one. Looks good to me, it can stay around. These even flow bottles are made of plastic. No plastic baby bottles ever have lead on them. But they do have plastic. Plastic bottles, you can go on the floor. Anti-colic bottle. This one looks like it might have lead. Let's test it out. Wow. You know where this one's going? In the hole. I've heard some crazy stories about Life Factory. Like the glass has lead. Let's find out. We're also going to test the silicone. Sometimes that's cadmium. Nothing. So there is lead in the glass, but only 48 parts per million. I seriously doubt that this bottle poses a risk to anybody, but we're going to find out. In the next episode, we'll boil some, let it sit for 24 hours and then run it through the spectrometer to see if any lead leaches out under those extremely harsh conditions. Dr. Brown's completely clear in 2025. Find lead in this thrift store. This one, though, has to go. Wow. Wow. Oh, wow. Look at this one. What's this one, too? Both of these not safe. Wow. Surprised more of this doesn't have it. Nobody needs this. Except for me. My mom was safe all along. I know some. To everybody who thinks that these bowls aren't dangerous, take a look at this. Do you see that lead drop off? That's clearly coming off. Right now, I'm working on a leach test procedure, which will enable me to use this spectrometer on those bowls to determine how much lead comes off. So stay tuned for that. Should be out tomorrow after. Are your prenatal vitamins exposing you to nutrients and lead? And what does this have to do with toothpaste? Today on Everything Lead, we're going to go through a study that tested 156 different prenatals, including 9 prescription prenatal vitamins and 19 folic acid supplements. Of course, the researchers didn't name names, but I found a hack to help us identify what types of vitamins contain the most lead. Prescription brands had the most lead, almost triple the maximum amount of an over-the-counter prenatal vitamin. Chalky pills and chewables are loaded with fillers and binders that oftentimes contain heavy metals.
You can see here that gummies were way cleaner, so were liquid supplements. Chalky, binder-filled pills that aren't chewable are the worst. That's why the prescription supplements were the highest in lead. The same pattern shows up in toothpaste. The highest levels of lead and arsenic were found in natural toothpastes that contain things like bentonite clay or silica. Who eats bentonite clay? I know some of you do, don't lie. Let me know in the comments why you eat. Do not want to eat off of that. Wow, look at that one. Heboh kali ya di Konoha. Skincare, hidrokinon lah, apalah gue nggak tahu deh. Ini gue dari dokter gue di Amerika ini, kok dikasih hidrokinon 4%. Tuh namanya Halo Beverly Hills nih ya. Terus ada apa ini? Fluoxetinols, apalah gue kagak ngerti dah. Nih ada retinolnya 0,5% krim. BUD tidak, oh ini ada luarsanya nih. Approve nggak? Bopeng, approve nggak ini? Hah? Ini lu nggak approve kalau begini? Ada hidrokinonnya? Nggak approve kalau Bopeng? Syaiton. Karena kemarin kurang keriting rambutnya, jadi hari ini di prom lagi. Ini di LA, kemarin di San Francisco. Hopefully this is more better than yesterday. Kita lagi di Hollywood. Hari apa ini di sini kita? Pendekan lagi rambut. Untuk yang baru masuk, coba aku mau tanya, udah ada yang denger belum? Ada otak dimakan kecoa? Mau cobain roti? Jatuh. Ops. Kalau mau cobain roti langsung ini WA Indomie Food. Langsung WA Indomie Food. Pada suatu hari hiduplah seorang anak di perkebunan yang ditinggalkan kakak-kakaknya sekolah. Gitu. Seketika setelah kakaknya pulang sekolah, melihat si anak kecil yang kepalanya dikerubutin kecoa. Kok bisa? Pertanyaannya adalah kok bisa sejorok itu hidupnya? Itu bapaknya sama emak tirinya yang udah berhasil jadi pelakor ngobrak-ngabrik rumah tangga maminya, yang sampai sekarang maminya dibenci. Kerjanya ngapain? Kelasnya kelihatan, kualitasnya kelihatan, intelektualnya tuh kelihatan ada di mana. Jadi si anak durhaka ini kelihatan ada di mana kelasnya. Jadi orang yang kita hadapi selama ini yang kira-kira otaknya sisa makan kecoa. Udah lihat belum? Nanti aku spill ya linknya ya. Kalian tonton di menit 6:14. Packing, mau siap-siap balik ke Amerika ini. Makanya aku nungguin ini kue Indomie Food aku mau bawa. Terus apalagi tadi serum ketinggalan. Kok bisa balik? Dua ya Rian. Aku sih sudah meminta. Mau dua apa mau 3? Apa mau 4? Dua bisa aja. Bawa? 2 aja. Cukup. Gue pusing banget. Gue minum obat dulu deh, Beb. Pusing, pala Berbi. Mereka santut kali Juga kakaknya gimana? Orang mereka aja nggak ada yang ngakur sama mak tirinya. Gua ini kenal sama mak tirinya. Gimana mami kurang gimana baik? Gue ini udah nyebrang posisinya, Beb. Kenal.
lucu sih. Dia apa ngebohong ke netizen gitu. Tapi aku ada rekamannya guys. Mami Rita tuh menceritakan gimana dia KDRT-nya, dia mergokin dia Mami Rita ketemu sama si almarhum ini lagi wik-wikan gitu ya. Sampai mau mau dijenggut sama Mami gitu kan. Itu ada guys. Jadi kalau misalnya kalian bilang si Fitri ini pencitraan, jadi dia menyalahkan kecoa lah, menyalahkan cicak lah, menyalahkan si almarhum Tati lah. Jadi kemana-mana dia tidak menyalahkan introspeksi diri sendiri gitu. Mencari kambing hitam kemana-mana, mencari kecoa hitam dan cicak hitam. Cicak hitam sih.